webinar hari ini yang akan membahas khusus tentang beasiswa ke Perancis. Nggak terasa ya, tahun 2024 udah masuk Agustus aja. Jadi kalau udah ngomongin Agustus, artinya kita harus udah benar siap-siap untuk pendaftaran kuliah tahun ini dan pendaftaran beasiswa tahun depan. Nah, pasti banyak yang masih mikir, kenapa sih harus daftarnya tahun ini? Kenapa daftar beasiswanya tahun depan? Apa sih yang harus dipersiapkan kalau belum punya IELTS atau harus punya DELF? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas tentang beasiswa kuliah di Perancis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hidayah. Saya merupakan penanggung jawab Kampus France Medan dari tim Kampus France Indonesia. Hari ini saya nggak sendiri karena seluruh kakak-kakak dan emas dari Kampus France di seluruh Indonesia juga turut hadir yang ada bersama kita hari ini untuk mendampingi rekan-rekan sekalian. Dan hadir juga yang pastinya atas kerjasama Universitas dan Pendidikan Tinggi dari Kedutaan Besar Prancis di Indonesia, Bapak Antoine Bricu. Dan hari ini yang akan menjadi pembicara khusus nih, yang akan membahas tentang beasiswa apa aja sih yang bisa kita apply untuk kuliah ke Prancis. Ada Mas Gema Akbar Pratama selaku Wakil atas kerjasama Universitas dan Pendidikan Tinggi. Teman-teman juga diundang untuk melihat kembali sesi live kita minggu ini juga. Jadi hari Senin kemarin kita juga udah membahas frequently asked question. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul nih tentang beasiswa ke Perancis dan kita post lagi nih di Instagramnya Kampus France Indonesia @kampusfrancina. Jadi yang belum follow silakan di follow untuk akun kita dan juga diperhatikan lagi nih kira-kira pertanyaannya udah dibahas belum ya sebelumnya. Dan buat teman-teman yang punya pertanyaan, di hold dulu pertanyaannya, nanti boleh dibahas di kolom chat ya, supaya kita bahas di akhir sesi. Nah, ngomongin beasiswa ke Perancis, mungkin teman-teman tahun lalu udah ada yang lihat program LPDP Campus France. Nah, LPDP Campus France tahun depan ada lagi nggak ya? Terus ada yang sering nanya nih, Kak, bedanya France Excellence sama Apple program Eiffel Excellence apa ya? Nah, ada lagi yang nanya nih, kalau saya usianya udah 25 tahun masih bisa daftar S2 nggak ya? Nah, hari ini kita akan ngomongin seluruh persyaratan dan seluruh beasiswa yang bisa kamu apply untuk kuliah ke Prancis mulai dari jenjang S1 hingga S2, bahkan mungkin ada sedikit kulikan untuk beasiswa S3. Nah, tanpa memperpanjang pembukaan lagi ya, saya undang di sini, I invite Bapak Antoine Bricu as the Attaché of Cooperation for University and Education from French Embassy in Indonesia to give introductory speech and to welcome our students that may be, or we hopefully that they will be our students that will go to France next year for the academic year 2025. Bapak, the platform is yours. Merci Daya. Bonjour à tous. Hello everyone. Matsure, c'est moi. So I am Antoine Bricu, attaché for Cooperation University, Cooperation at the French Embassy in Jakarta. And thank you very much, all of you, for being with us, attending this webinar about scholarship to study in France. I would just make very, very short introduction because with the videos and what I said, many have been said already. But I want to make sure, I want you to be sure that you can be a student in high school, SMA. You can be a student at the bachelor degree. You can be a student looking for a master. You can be at PhD level. You can speak English, speak French. You can look for engineering studies, business school, social sciences. Whatever is your situation, there is a program for you. So I'm sure you will find opportunities. And I just hope to see your application next year. And I hope to see you next year in September in France. You are more than welcome in France, just for you an opportunity to take. So thank you very much. And I let the team explain to you all the details about the scholarships programs. Thank you very much. Bye. Merci beaucoup, Bapak. That's really interesting, simple, and solid. So whatever your
destination in France, whatever your program that you will choose and whatever your background right now, you have all the possibility to study in France. And we are the team of Campus France and Institut Français Indonesia. We're really hopeful that we will see your application next year. So what are the scholarship that is available? Merci beaucoup again, Bapak. So maybe we can take a picture together before Pak Antoine leaves the Zoom meeting. So I invite for all the participants to open your camera so that we can take a picture together. And I invite as well my team, Mbak Dita, please to take our picture. Ya, So thank you, Mbak. oke. So we'll start Oke. from the very Fir- Very first page. first page. Okay, thank you. Oke. Merci Mbak Dita. Ya, kita mulai di halaman pertama dulu ya. Oke. Ini agak banyak. Ya, 1, 2, 3. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Sebentar. Oke. 1, 2, 3. Oke. Halaman berikutnya. 1, 2, 3. Karena di halaman-halaman berikutnya teman-teman tidak menyalakan kamera, mungkin apakah akan diambil juga Mbak Daya? Mungkin enggak ya, Iya, karena akan kelihatan namanya aja soalnya. nggak Nggak kelihatan ya kelihatan muka-muka wajahnya ya. wajahnya. Okay. Merci beaucoup, Mbak Dita. Merci beaucoup. Again, thank you very much, Bapak, for your interesting opening for this afternoon webinar. So we will continue to our next agenda. So I will invite my colleague, Mas Gema Akbar Pratama, as the Vice Adjoint Attaché Universitaire Educatif de France Embassy en Indonesia. Nah, kenapa saya jadi campur-campur ya bahasanya? Saya panggil kembali Mbak Mas Gema Akbar Pratama selaku Wakil atas Kerjasama Pendidikan Tinggi dan Universitas Institut Français Indonesia untuk menjelaskan nih. Mas Gema udah bergabung bersama kita. Bonjour, bonjour. Halo, Bonjour, Mbak halo. Daya. Oke, sudah bersama kita ternyata. Oke, Mas Gema udah ready nih. Kita akan bahas untuk beasiswa apa aja yang bisa di-apply sama rekan-rekan tahun depan. Oke, merci, Oke, udah merci ready. beaucoup, Mbak Daya. Kita udah siapin semuanya nih informasinya, berbagai jenis beasiswa yang bisa dipilih oleh teman-teman dari seluruh Indonesia yang akan studi ke Perancis next year, tahun depan. Oke, sebelum terima kasih banyak kepada Mbak Daya dari Kampus Trans Medan yang sudah menjadi moderator pada sore hari ini. Bonjour à toutes et à tous, selamat sore. Perkenalkan, saya Gemak Pratama, Wakil Atas Bidang Kerjasama Universitas dari Institut Français d'Indonésie, bagian dari Kedutaan Besar Perancis di Indonesia. Hari ini sudah ada teman-teman dari Divisi Kerjasama Universitas, khususnya juga teman-teman dari Kampus France Indonesia di berbagai wilayah, ada di Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan juga Yogyakarta. Nah, teman-teman, terima kasih banyak juga yang sudah hadir pada sore hari ini. Ramai banget nih, ada 138 participants pada sore hari ini. Dan sesi pada hari ini kita akan banyak membahas tentang beasiswa-beasiswa yang mungkin teman-teman udah familiar, seperti France Excellence mungkin, atau beasiswa-beasiswa yang baru aja launching tahun ini, dan teman-teman mungkin kemarin belum sempat dengar informasi lebih detailnya terkait itu. Seperti yang tadi disampaikan juga oleh Mbak Hidayah, kita di Senin kemarin sempat membahas tentang FAQ, tentang beasiswa kuliah di Perancis, dan live-nya bisa dilihat ulang di Instagram Kampus France Indonesia. Nah, untuk hari ini pembahasannya lebih detail, karena kita akan membahas satu persatu, lumayan deep ya, lumayan dalam pembahasan hari ini, untuk beasiswa-beasiswa yang bisa teman-teman pilih, mulai dari beasiswa S1, S2, dan mungkin beberapa beasiswa S3 mungkin kita singgung, tapi fokus hari ini lebih banyak ke beasiswa S1 dan S2. Dari pemerintah Prancis, pemerintah Indonesia, dan juga governance Uni Eropa, juga bagian dari institusi yang memberikan beasiswa kepada teman-teman di Indonesia dan juga di internasional. Oke, sebelumnya saya izin share screen sebentar. Oke,
Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang Path to France with Scholarships. Jadi jalan menuju Prancis dengan beasiswa. Tadi sudah sempat juga disinggung oleh Bapak Antoine Briku bahwa teman-teman ada berbagai macam program yang bisa dipilih di Prancis dan juga tentunya di sini ada berbagai macam program beasiswa yang bisa teman-teman manfaatkan studi ke Prancis. Tapi sebelum itu kita harus paham lebih dahulu kenapa sih orang-orang studinya ke Prancis. Sebelum itu, kita juga harus mengenal tentang Kampus France Indonesia, yang mana Kampus France secara singkat adalah badan pemerintah dari pemerintah Prancis yang tujuannya adalah mendampingi para pelajar internasional, termasuk pelajar Indonesia yang akan studi ke Prancis. Ya, teman-teman, kita ada di 5 kota di Indonesia, dan teman-teman nanti bisa berkonsultasi dengan Kampus France di berbagai wilayah. Nah, sekarang pembahasan pertama adalah kenapa Perancis. Sebelum kita masuk ke beasiswa, teman-teman harus kenal dulu nih dengan negara Perancis. Karena pepatah bilang, kalau nggak kenal nggak sayang. Jadi sebelum nanti memutuskan ke Perancis dan sayang sama negaranya, teman-teman harus tahu dulu, kenapa sih Perancis, kenapa sih orang-orang Indonesia sampai lebih dari 600 orang ke Perancis setiap tahunnya. Kenapa kira-kira orang-orang ke Perancis? Yang pertama adalah karena adanya keseimbangan antara kualitas pendidikan akademis yang excellent, yang unggul, dan juga kombinasi terhadap experience profesional yang bisa didapatkan oleh international students. Jadi secara garis besar pendidikan di Perancis itu mengombinasikan antara pendidikan berkualitas dunia secara akademis. Lalu di jenjang S1 ataupun S2 biasanya ada program magang yang sudah terintegrasi ke dalam kurikulum master dan juga bachelor, dan juga adanya kolaborasi yang kuat atau strong collaboration antara universitas-universitas dan aktor-aktor industri. Sebagai contoh, misalnya teman-teman ada yang familiar dengan Institut Politeknik de Paris, itu mereka punya industrial partner seperti Google, Deloitte, Dell, dan lain sebagainya. Atau teman-teman yang senangnya dengan political and social sciences, itu bisa melihat ada Science Po misalnya, di sini dia partnership dengan AXA, Kering, Schneider, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini adalah praktik yang sangat common di Prancis bahwa aktor-aktor akademis dalam hal ini universitas itu berkolaborasi dengan sangat baik dengan aktor-aktor industri karena magang biasanya terintegrasi di dalam kurikulum kayak gitu. Lalu yang kedua juga karena pendidikan di Prancis itu berkelas dunia. Teman-teman kalau misalnya melihat QS, Shanghai, Times Higher Education, Financial Times, itu banyak sekali universitas Prancis yang eligible, apa namanya, dia masuk ke dalam klasifikasi top 75. Negara Prancis juga negara keempat di dunia yang univ-univnya tuh tergolong ke dalam top 50 worldwide. Business School Prancis apalagi 1/5 ibaratnya nih ya, 1/5 business school terbaik dunia itu berasal dari Prancis. Dan di sini ada 21 dari 100 top business school dunia itu berasal dari Prancis. Dan juga ada Times Higher Education, kita juga hadir di Times Higher Education bagian dari top 500 best universities worldwide. Jadi pemerintah Prancis itu berupaya semaksimal mungkin untuk menjamin kualitas pendidikan yang akan teman-teman peroleh jika teman-teman berkuliah di Prancis. Prancis juga sangat terkenal dalam hal ini Nobel Prize. Teman-teman pasti udah familiar ya dengan Nobel, penghargaan Nobel, dan Prancis termasuk negara yang cukup rutin, bisa kita bilang setiap tahunnya ada Nobel Prize, peraih Nobel Prize yang berasal dari Prancis. Ini hal yang tentunya nggak common. Dan meraih Nobel Prize itu juga menjadi indikator bahwa negara yang dimaksud itu memiliki kualitas pendidikan dan riset yang unggul berkelas dunia. Yang ketiga, teman-teman, kalau misalnya kita membahas tentang kenapa sih Perancis, karena pada dasarnya Perancis itu juga atraktif, menarik. Menarik sekali tidak hanya sebagai tempat wisata, tapi juga sebagai tempat studi. Kita di Indonesia mungkin membayangkan Perancis itu lebih sebagai tempat jalan-jalan ke Museum Louvre, melihat Menara Eiffel, ke Istana Versailles, dan lain sebagainya. Padahal Perancis juga termasuk negara yang sangat atraktif untuk studi. Di dunia internasional, Prancis adalah negara kelima, nomor 5 di dunia yang paling banyak menerima international students. Tahun lalu ada sekitar 400.000 international students yang kuliah di Prancis. Ini juga tidak bisa lepas dari adanya, kalau bagi kita dari Indonesia, tidak bisa lepas dari adanya kehadiran rekan-rekan PPI Prancis yang tersebar di 15 PPI wilayah. Ini teman-teman kalau misalnya kuliah di Prancis, mau di utara, timur, barat,
tengah ataupun selatan, teman-teman bisa lihat apa namanya sebaran peta PPI wilayah yang ada di sini. Teman-teman bisa melihat bahwa kita tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nih kalau misal kuliahnya di Lille, di La Rochelle, di Montpellier, pasti teman-teman akan menemukan rekan-rekan PPI terdekat gitu. Jadi nggak bakal ngerasa asing banget lah gitu kalau udah kuliah di Perancis karena kita punya banyak pelajar Indonesia lainnya juga di sana kayak gitu. Terus juga yang nggak kalah pentingnya, teman-teman, kalau misalnya selama ini ngelihat kuliah ke Perancis, mungkin kalian banyak yang berpikir bahwa, aduh, harus bisa bahasa Perancis nggak ya? Kalau nggak bisa bahasa Perancis, ntar kuliah di sana gimana? Nah, program Taught in English itu sudah banyak di Perancis, apalagi untuk jenjang master khususnya ya dalam hal ini. Kalau bachelor udah mulai ada beberapa, tapi yang peningkatannya sangat signifikan itu di jenjang master. Ini teman-teman mungkin yang hadir pada sore hari ini ada yang udah S1 di Indonesia atau pendidikannya sudah di jenjang S1 dari berbagai negara sekalipun. Prancis sudah menawarkan banyak program-program master berbahasa Inggris. Ada lebih dari 1.600 yang nantinya bisa teman-teman pilih. Nah, untuk beasiswa, teman-teman kalau misal secara sekilas, di sini sudah ada beberapa logo yang mungkin kalian familiar atau belum familiar nama-namanya. Kita tuh kuliah ke Prancis tidak hanya yang dari pemerintah Prancis, teman-teman, seperti France Excellence atau EFL. Beasiswa dari pemerintah Indonesia pun semakin ke sini juga semakin banyak yang ditujukan untuk studi di Prancis. Baik itu LPDP, tadi di awal Mbak Hidayah sempat menyinggung sedikit tentang LPDP Campus France, nanti kita bahas. Ada juga ISMA, ISMA kita juga ada ke Prancis. Programnya berbahasa Inggris, jadi teman-teman kalau ISMA ke Prancis, nggak perlu mikirin bahasa Prancis, karena nanti programnya sudah kita kurasi untuk program-program yang hanya berbahasa Inggris. Lalu ada EFL, France Excellence yang dari pemerintah Prancis. Beasiswa Indonesia Maju, ini program yang cukup baru dari Kemdikbud, dan tahun ini kita ada juga mahasiswa Indonesia yang akan studi ke Prancis dengan beasiswa Indonesia Maju. Lalu ada beasiswa Erasmus Mundus dan Erasmus Plus dari Uni Eropa, dan beasiswa dari Kominfo, yang tentunya baru launching tahun ini dan nanti kita bahas. Jadi gitu, teman-teman bisa lihat ya di sini ada banyak sekali sebenarnya beasiswa yang bisa kalian pilih untuk kuliah ke Perancis, baik dari sisi pendanaan pemerintah Indonesia, pemerintah Perancis, atau juga dari Uni Eropa. Oke, sekarang kita masuk ke yang pertama, LPDP. LPDP mungkin teman-teman yang familiar ya dengan beasiswa yang reguler, dan juga untuk teman-teman yang berada di wilayah apa namanya prasejahtera, afirmasi, dan juga putra-putri Papua, mungkin juga sudah familiar dengan beasiswa LPDP yang khusus program afirmasi. Nah, di kategori LPDP reguler, parsial, dan juga afirmasi, Universitas Perancis itu ada lumayan banyak jumlahnya. Jadi di LPDP reguler kita ada sekitar 17 Universitas Perancis, dan di LPDP afirmasi, prasejahtera, dan putra-putri Papua kita ada di 23 Universitas Perancis yang bisa teman-teman pilih. Jadi teman-teman kuliah ke Perancis mungkin belum ada yang terbesit di pikirannya dengan LPDP. Kalian perlu tahu kalian bisa ke Perancis dengan LPDP. Jadi ada 17 Universitas Perancis dan juga 23 bagi teman-teman dari zona afirmasi dan prasejahtera. Di sini ada beberapa nih, mungkin beberapa univ saja karena masih banyak lagi, tapi ini beberapa yang pengen saya share di sini. Misalnya seperti PSL, Universitas nomor 17 terbaik di dunia. Ada Sorbonne yang juga teman-teman mungkin udah familiar dengan Paris, dengan Prancis, biasanya tahunya Sorbonne. Padahal ada banyak sekali universitas seperti PSL, Paris-Saclay, ranking 15 di dunia. Institut Polytechnique de Paris, ini salah satu sekolah engineering terbaik di dunia juga, ranking 38. Lalu habis itu ada Universitas Grenoble, Montpellier, INSEAD, dan HEC. Ini biasanya buat teman-teman yang tertarik dengan MBA gitu ya, atau Master of Business Administration. Teman-teman pasti familiar dengan dua nama ini. Dan juga ada Sciences Po buat teman-teman yang Social Sciences dan Political Sciences. Ini hanya segelintir dari universitas-universitas Prancis yang eligible untuk LPDP. Nanti teman-teman bisa cek website LPDP untuk mengetahui lebih jauh. Tapi mungkin kalau dari kita yang pengen kita highlight dari sini, teman-teman udah ada kurang lebih sekitar 8 universitas Prancis yang eligible untuk kategori all subject gitu. Jadi teman-teman kalau selama ini ngelihat list LPDP, ngelihatnya ada yang by subjek tertentu yang mungkin tidak relevan atau tidak sesuai dengan passionnya kalian,
tenang aja. Kita kemarin sudah negosiasi banyak dengan LPDP dan alhamdulillahnya tahun ini ada 8 kampus Prancis yang eligible all subject. Berarti teman-teman bisa memilih jurusan apapun di universitas tersebut selama dia masuk kategori all subject. Lalu kemudian, nah ini program baru. Kita kemarin launching dengan LPDP, sebuah beasiswa khusus buat teman-teman yang mau studi ke Perancis dengan program berbahasa Inggris. Jadi ada beasiswa namanya Beasiswa Prioritas LPDP Campus France tahun 2024. Dan insya Allah tahun depan akan launching lagi, nanti stay tune aja. Tapi kemungkinan besar program ini akan kita upayakan muncul lagi di edisi 2025. Yang menariknya adalah teman-teman program-program untuk LPDP yang kategori ini satu. Yang pertama adalah programnya berbahasa Inggris. Jadi teman-teman bisa melihat nanti dibuka di website LPDP, lalu di bagian kategorinya itu ada bagian targeted scholarship, lalu di situ ada LPDP Campus France. Atau kalau misalnya di Google juga LPDP Campus France nanti bakal muncul dari websitenya LPDP atau dari websitenya kita di Campus France Indonesia. Yang menariknya adalah teman-teman bisa melihat nantinya program-program yang udah kita kurasi, ada 52 yang berbahasa Inggris, baik di berbagai bidang prioritas Indonesia dan Prancis, seperti green economy, blue economy, creative industry, health, digital technologies, entrepreneurship, dan lain sebagainya. Jadi kita sudah menetapkan bersama LPDP 12 bidang prioritas yang bisa dipilih oleh teman-teman dari seluruh Indonesia. Universitasnya juga ada banyak, ada 27 universitas yang eligible di sini. Mungkin beberapa itu nggak muncul di reguler, karena yang reguler kan memang cukup strict ya dari kriteria LPDP. Nah, di LPDP Campus France kita mencoba untuk menghadirkan kampus-kampus yang mungkin tidak sempat muncul di LPDP reguler. Jadi seperti kayak ada Urecom atau Goblam, teman-teman yang tertarik dengan desain misalnya, atau desain ada Ecole Design de Nantes yang juga eligible untuk IISMA tahun ini. Dan juga banyak sekali sekolah-sekolah yang mungkin nggak eligible di LPDP reguler tapi eligible di LPDP Campus France. Nanti detailnya teman-teman bisa melihat seperti apa program-program studinya dan universitasnya dari mana saja. Nah, ini mungkin beberapa gambaran, misalnya nih, contoh-contoh program yang available dalam bahasa Inggris yang bisa teman-teman pilih. Misalnya kalian yang tertarik dengan marine technology, atau fashion design luxury management, cyber security, terus juga ada solar energy management, nuclear engineering, economics for smart cities dan climate policy, dan lain sebagainya. Jadi, itu masih banyak lagi. Nanti teman-teman bisa lihat di website LPDP, itu listnya ada 52 program, jadi bisa dilihat bagaimana apakah nanti universitas dan program studinya ada yang cocok dengan teman-teman di masa mendatang ketika akan master di Perancis. Seperti itu. Itu untuk LPDP Campus France. Itu tadi yang dari LPDP. Lalu kemudian ada namanya France Excellence Scholarships. Biasanya buat teman-teman yang udah sering nge-follow Instagramnya IVI atau Kampus France Indonesia, pasti udah familiar dengan beasiswa France Excellence. Karena beasiswa France Excellence adalah beasiswa yang kita kelola di sini, di IVI, di Kedutaan Besar Prancis di Indonesia, dan beasiswanya itu mengcover S1, S2, dan juga sebenarnya ada juga France Excellence S3. Tapi karena patokan kita fokus hari ini adalah S1, S2, kita akan berfokus ke France Excellence yang sesuai kategori tersebut. Nah, France Excellence itu ada S1, lalu kemudian S2-nya dipecah menjadi 4 kategori. Ada France Excellence S2, tematik, Kartini Science, dan juga Master 2. Yang Master 2 ini adalah khusus Master tahun kedua saja. Nah, coverage-nya apa aja? Coverage-nya adalah teman-teman nanti tiket PP untuk berangkat ke Prancis dan pulang setelah masa studi. Lalu pengurusan visa itu nanti dibebaskan biayanya. Teman-teman juga dikasih akses prioritas khusus untuk mencari asrama universitas di Prancis. Karena teman-teman, Prancis itu international students-nya itu banyak banget. Tadi kita udah lihat, Prancis itu nomor 5 di dunia, paling banyak nomor 5. International students tentunya salah satu challenge pertamanya adalah mencari tempat tinggal. Kalau di Indonesia mungkin kita enak, tinggal buka aplikasi, ya aplikasi lihat kos-kosan segala macam aman. Di Prancis tidak sesimpel itu. Nah, sebagai penerima beasiswa, teman-teman itu bisa mendapatkan akses prioritas ke asrama universitas. Jadi nanti kalian bakal diprioritaskan lebih dulu untuk mendapatkan kamar di asrama universitas.
sudahlah apa namanya asrama universitas itu diatur dengan baik oleh pemerintah Prancis dan dari segi harga juga jauh lebih terjangkau gitu. Lalu kemudian beasiswa French Excellence juga mengcover CVEC atau CEVEC. Itu adalah biaya partisipasi kampus sebesar 100 euro per tahun. Itu semua orang, semua pelajar internasional membayar 100 euro per tahun untuk biaya kontribusi kampus. Nah, sebagai penerima beasiswa French Excellence itu biasanya dibebaskan, digratiskan. Dan tentunya living cost sebesar 860 euro per bulan. Nah, nanti detailnya teman-teman untuk syaratnya, tanggalnya, dan juga kategorinya itu bisa dilihat di bit.ly/beasiswa pemerintah Prancis. Gitu. Nah, biasanya yang jadi tanda tanya buat orang-orang adalah, Kak, kenapa ya kok tuition fee-nya nggak di-cover oleh pemerintah Prancis? Kenapa nggak di-cover oleh France Excellence, sorry. Kenapa nggak di-cover oleh beasiswa France Excellence? Di sini teman-teman melihat coverage-nya nggak ada tuition fee. Kenapa begitu? Karena pemerintah Prancis itu sudah taking part, sudah terlibat dalam hal ini. Jadi bagi teman-teman yang nantinya kuliah di Prancis di universitas negeri, apapun universitasnya, apapun jurusannya, teman-teman nantinya akan mendapatkan dukungan dari pemerintah Prancis terhadap tuition fee-nya. Jadi ibaratnya nih teman-teman kalau misalnya kuliah di Prancis sebenarnya itu bisa di atas 150-160 jutaan per tahun. Nah, karena adanya support dari pemerintah Prancis sebagai bentuk untuk apresiasi terhadap international students yang udah mau nih kuliah ke Prancis, akhirnya banyak yang diberikan subsidi secara otomatis. Terlepas teman-teman adalah penerima beasiswa atau bukan. Misalnya kalau S1 di Prancis, nanti teman-teman hanya perlu membayarkan sekitar 49 jutaan per tahun. Ini tuition fee-nya per tahun, apapun jurusannya di public French University gitu ya. Jadi untuk S1 itu biasanya kalau di kurs rupiahnya sekitar 49 jutaan per tahun, lalu S2 sekitar 68 jutaan per tahun, dan juga untuk yang S3 kalau ada mau S3 jauh lebih murah lagi, benar-benar nggak nyampe 7 juta per tahun karena pemerintah Prancis sangat mendukung adanya kolaborasi dan support terhadap riset yang berlangsung di Prancis. Jadi international students itu juga taking part terhadap kontribusi apa namanya penelitian dan PhD candidates yang ada di Prancis gitu. Jadi kenapa French Excellence tidak mengcover tuition fee? Karena sudah ada dukungan otomatis bagi teman-teman yang kuliah di universitas negerinya di Prancis. Nah, untuk apa namanya majornya untuk French Excellence S1, S2 dan Master 2 itu dia masuknya all subject. Jadi teman-teman bisa mendaftarkan diri ke French Excellence yang ini selama apapun jurusannya. Tapi S1 itu untuk jenjang S1, S2 untuk jenjang S2 dan Master 2 itu master hanya untuk tahun keduanya saja. Lalu gimana dengan tematik dan Kartini Science? Tematik dan Kartini Science itu juga jenjangnya S2. Ini jenjangnya S2 tapi by subject. Kalau misal tematik itu biasa buat teman-teman yang kuliahnya nantinya di jurusan teknik, kajian gender, ilmu politik, ilmu komputer, ilmu kelautan dan maritim, dan juga teman-teman yang mungkin punya interest terhadap jurusan yang berkaitan terhadap video games. Ini salah satu bidang prioritasnya pemerintah Prancis. Jadi mungkin selama ini teman-teman ada yang kesulitan nih nyari beasiswa. Aduh, aku interestnya tuh ngembangin, aku pengen jadi kayak game developer gitu. Nah, di Prancis kita punya beasiswa French Excellence tematik. Dan juga kita ada satu lagi, Kartini Science. Kartini Science ini all majors related to natural sciences. Jadi yang berkaitan dengan ilmu sains murni, tapi sesuai namanya Kartini, jadi ini beasiswa khusus perempuan saja. Gitu ya. Jadi teman-teman yang pelajar laki-laki sayangnya belum boleh daftar Kartini Science. Karena Kartini itu adalah untuk beasiswa mengapresiasi para perempuan Indonesia yang akan studi jenjang master di bidang natural sciences di Prancis. Gitu. Nanti informasinya bisa dilihat di iv-id.com/beasiswa atau yang tadi juga bisa di bit.ly/beasiswa pemerintah Prancis. Lalu kemudian ada beasiswa French Excellence EFL. Kalau yang tadi teman-teman, gambarannya gini, French Excellence itu beasiswa yang kita kelola di sini di Indonesia melalui IV dan juga Kedutaan Besar Prancis di Indonesia. Kalau EFL itu adalah beasiswa yang diatur langsung dari pemerintah yang di Parisnya langsung.
Jadi persaingannya berskala internasional. Kalau French Excellence kan berarti teman-teman itu nanti pendaftarannya hanya di lingkup Indonesia. Kalau EVEL lingkupnya internasional. Beasiswa French Excellence EVEL itu kurang lebih cakupannya mirip-mirip dengan beasiswa French Excellence dari Kedutaan Besar Prancis di Indonesia, mulai dari tiket pesawat, pengurusan visa, akses terhadap asrama universitas, CVSC, dan juga biaya hidup. Tapi kalau EVEL biaya hidupnya lebih besar. Itu 1.181 euro per bulan untuk jenjang master, dan ada 1.800 euro per bulan untuk yang jenjang S3 gitu ya. Nanti bisa juga dicek di beasiswa pemerintah Prancis baik di websitenya Kampus France Indonesia atau Kampus France yang di Prancis. Nah, EVEL sendiri dia cakupannya dia bisa dikategorikan sebagai beasiswa yang memfokuskan kepada beberapa bidang studi prioritas. Misal teman-teman dari Saintek itu yang kalau bisa nanti mau studi ke Perancis dengan fokus biology and health, biologi dan kesehatan, transisi ekologi, matematika dan juga ilmu digital, ilmu ilmu informatika gitu, dan juga teknik itu tentunya nanti eligible terhadap program French Excellence EVEL. Sedangkan untuk yang teman-teman dari jurusan Soshum itu bisa memilih misalnya jurusan yang berkaitan dengan French History, Language and Civilization yang related terhadap itu. Lalu yang tertarik juga dengan ilmu politik dan ilmu hukum. Dan yang ketiga bagi teman-teman yang tertarik dengan ekonomi atau manajemen bisnis. Gitu. Jadi ini beasiswanya langsung diatur oleh pusat dan kemudian teman-teman akan bersaing secara internasional dengan pelajar dari berbagai negara. Nah, untuk EVEL mungkin alurnya sedikit khusus karena teman-teman ketika daftar EVEL itu nanti bisa konsultasi dengan teman-teman dari kampus France di berbagai wilayah di Indonesia. Tapi secara garis besar alurnya adalah teman-teman mendaftarkan diri ke kampus, lalu sekaligus mengajukan diri bahwa kalian tertarik untuk mendapatkan beasiswa EVEL. Nanti kampus akan memproses pendaftaran kalian dan kalau misalnya menurut kampus dokumen-dokumen kalian itu eligible, kalian akan diteruskan, tidak hanya diterima di kampus, tapi akan diajukan kepada komite beasiswa French Excellence EVEL untuk dijadikan pertimbangan sebagai penerima beasiswa tersebut, gitu ya. Jadi alurnya adalah teman-teman daftar kampus sekaligus mengajukan diri sebagai penerima beasiswa EVEL, nanti UNIF akan memfilter, dan setelah difilter, beberapa pelajar terpilih dari berbagai negara akan diseleksi oleh komite beasiswa EVEL. Kurang lebih seperti itu. Nanti detailnya teman-teman bisa konsultasi dengan rekan-rekan kita di Kampus France Indonesia di 5 kota. Gitu. Next, nah ini salah satu program yang bisa kita bilang udah sangat hits gitu ya, ibaratnya di Indonesia sejak tahun 2021 sampai tahun ini. Dan Prancis itu awal mulanya kita ada di IISMA itu di tahun 2022. Awalnya kita di 2022 kita hanya hadir di IISMA Vokasi dan pada saat itu hanya ada satu universitas Prancis yang eligible untuk IISMA Vokasi. Tapi tahun lalu misalnya, tahun lalu kita 2023 itu sudah mengirimkan 53 mahasiswa Indonesia yang IISMA ke Perancis, baik IISMA undergraduate dan juga IISMA vokasi. Paling banyak kita di IISMA vokasi 33 pelajar dan juga 20 untuk yang IISMA undergraduate. Dan di sini kalau misalnya yang ada dari jenjang S1 yang sekarang mungkin lagi tahun kedua, tahun ketiga, teman-teman harus tahu bahwa Perancis juga eligible di IISMA yang diatur, yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia. Nah, tahun ini kenaikannya signifikan. Kita di IISMA undergraduate itu sudah ada 31 tahun ini yang insya Allah bakal berangkat ke Prancis. Dan untuk IISMA vokasi ada sekitar 57 mahasiswa. Gitu ya. Jadi teman-teman IISMA itu nggak perlu khawatir apakah nanti programnya berbahasa Inggris atau bukan. Karena kita dengan pihak IISMA, dengan komite IISMA, kita sudah memfilter kampus-kampus yang berbahasa Inggris. Menawarkan program-program berbahasa Inggris. Karena dari ISMA-nya sendiri kan sudah ditekankan juga ya bahwa kemanapun teman-teman menjalani program ISMA, itu programnya harus dalam bahasa Inggris. Jadi misalnya kalau tahun ini, kemarin itu di per tahun 2024 ada 3 kampus yang eligible untuk program ISMA. Itu ada Sciences Po, Aix-Marseille University, dan juga Caen Normandie University.
Jadi di sini ada field of study-nya buat teman-teman yang tertarik dengan political sciences, biasanya ke Sciences Po. Aix-Marseille itu biasanya yang tertarik dengan ekonomi, dan Unicong, Université de Caen biasanya yang tertarik dengan nuclear energy management atau material sciences gitu. Jadi ini adalah 3 kampus Prancis yang eligible untuk ISMA undergraduate. Sedangkan untuk ISMA vokasi kita lebih banyak karena ya, apa namanya, kalau dari sisi ISMA itu salah satu pertimbangannya adalah juga kampus-kampus yang bisa memberikan akses terhadap kegiatan-kegiatan industri. Nah, kalau di sini di ISMA vokasi, Univ Prancis memang jauh lebih unggul karena Univ Prancis itu relasi dengan aktor industri ini sangat besar. Jadi ada Unilassal, Université Polytechnique de France, Université La Réunion, École de Design de Nantes, ESB, École Supérieure du Bois, dan École des Arts Culinaires. Jadi ini lumayan diverse ya teman-teman, buat teman-teman yang tertarik dengan bidang sustainability, international trade, design, business management, cyber security, Prancis punya semuanya gitu ya. Jadi teman-teman nanti kalau yang ada pertimbangan ISMA tahun depan, kita belum tahu ISMA tahun depan akan ada berapa kampus, tapi perlu diketahui bahwa tahun depan kalau ada yang mau kuliah ke Prancis dengan ISMA, coba pertimbangin Prancis. Karena ini mumpung lagi nggak terlalu banyak yang tahu kali ya. Meskipun tahun ini udah banyak, udah sekitar 90-an mahasiswa yang berangkat ke Prancis. Tapi kalau teman-teman yang udah hadir di sini dan udah tahu informasinya lebih awal, buat teman-teman yang lagi S1, mungkin bisa jadi pertimbangan untuk untuk ISMA di Prancis gitu ya. Nah, lalu berikutnya yang ini termasuk yang paling baru. Kalau tadi LPDP Kampus France itu kita sempat launchingnya di Januari barengan dengan LPDP reguler, afirmasi PTUD dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang baru banget tahun ini adalah beasiswa dari Kominfo. Teman-teman mungkin kalau melihat namanya mungkin berpikir bahwa aduh, apakah harus jadi pegawai Kominfo gitu misalnya. Karena kalau waktu kita Instagram Live sempat ada pertanyaan kayak gitu. Aduh, kalau misalnya beasiswa Kominfo gimana ya? Apakah masyarakat umum boleh? Nah, jawabannya adalah boleh. Jadi beasiswa ini nggak hanya untuk apa namanya PNS, tapi juga untuk masyarakat umum yang terbuka dan diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Seperti itu. Nah, kemarin programnya launching sekitar bulan April, kalau saya nggak salah ingat. Dan terima kasih juga untuk Kominfo ya, ibaratnya akhirnya ada 3 kampus Prancis yang eligible untuk program ini. Dan tahun ini sudah akan ada beberapa mahasiswa Indonesia yang berangkat ke Prancis. Dan sesuai seleksinya Kominfo, sejauh ini yang kemarin akan berangkat adalah ke universitas yang namanya Le Kenam. Ini cara bacanya Kenam gitu ya. Tapi ya itu memang kemudian kemarin hasil seleksinya dengan Kominfo, dan alhamdulillahnya sudah ada yang akan berangkat tahun ini ke Prancis berkat beasiswa Kominfo. Nah, untuk yang beasiswa ini teman-teman tentunya ya, karena penyelenggaranya adalah Kominfo, jadi beasiswa programnya itu adalah khusus untuk master-master yang related dengan data science, sistem komunikasi, digital security, Internet of Things, dan juga artificial intelligence. Teman-teman, kalau tadi kan LPDP lebih banyak lagi ya, lebih banyak cakupannya blue economy, green economy. Tapi kalau misalnya yang hadir di sini ada yang tertarik dengan AI, data science, digital security, digital marketing, boleh banget nanti lihat-lihat websitenya Kominfo, bisa di searching di Google beasiswa Kominfo luar negeri. Nah, itu nanti teman-teman akan melihat 3 kampus ini yang eligible untuk program tersebut. Jadi dia 3 kampus dengan sebarannya itu saya lupa, ada beberapa gitu ya. Jadi beberapa major, beberapa program di Kenam, beberapa program di Eurocom, dan beberapa program di IMT Atlantik. Tapi totalnya ada 13 program studi berbahasa Inggris tentunya di jenjang S2, yaitu di Perancis. Nah, itu kurang lebih teman-teman tentang beasiswanya. Banyak banget ya sebenarnya kalau bisa kita lihat. Itu ada banyak banget beasiswa yang bisa teman-teman pilih. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kenapa kita selalu mengencourage, selalu mensupport orang-orang Indonesia untuk kuliah ke Perancis. Karena Perancis punya jaringan France alumni yang sangat baik. Gitu, yang sangat strong bisa kita bilang. Dan di acara hari ini kita juga ada rekan dari
dari IVI juga yang itu penanggung jawab France Alumni Indonesia. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya kuliah di Prancis itu nggak kemudian pulang ke Indonesia terus ya udah gitu kita lupakan, nggak gitu. Jadi kalau misalnya kalian kuliah di Prancis pulang ke Indonesia, kita akan mengundang kalian untuk menjadi bagian dari France Alumni Network. Karena jaringan France Alumni Indonesia itu ada sekitar 3.500 yang terdata sejauh ini. Yang mana estimasi kita sebenarnya se-Indonesia itu ada kurang lebih sekitar ya mungkin bisa kita bilang sekitar 6 ribuan gitu ya. Ada sekitar 6 ribuan alumni Indonesia yang pernah studi di Perancis, tapi yang terdata di kita sekitar 3.700 dan teman-teman kalau misalnya nanti kuliah di Perancis akan kembali ke Indonesia ataupun stay di Perancis dimanapun kalian berada, teman-teman bisa menjadi bagian dari jaringan France Alumni Indonesia. Kenapa ini menjadi penting? Karena teman-teman nanti bisa berbagi informasi tentang peluang kerja, potensi bisnis bersama, lalu kemudian ada proyek proyek jangka pendek, jangka panjang antara sesama alumni. Itu teman-teman bisa banget memanfaatkan jaringan France Alumni yang ada di seluruh dunia dan juga di Indonesia. Nah, ini ada contohnya 10 profil alumni kita. Jadi yang foto di sini itu bukan foto AI ya teman-teman. Bukan foto AI yang kita ambil dari mana-mana. Ini semuanya adalah alumni-alumni kita. Hanya 10 sampel tapi ada banyak sebenarnya orang-orangnya. Dan mereka cukup representatif mulai dari orang-orang yang di bidang engineering, yang di bidang parfumery, informatika, lalu kemudian aerospace dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman kalau nanti kuliah di Prancis, kalian akan kita sambut sebagai bagian dari France Alumni Indonesia. Dan juga misalnya di sini teman-teman mungkin familiar gitu ya dengan beberapa inspiring alumni yang ternyata kuliahnya di Prancis. Misalnya kayak Pak Yusuf Kalla, beliau sempat mengenyam pendidikan di INSEAD, salah satu bisnis school terbaik dunia. Itu pada tahun Pak Yusuf Kalla pernah menjalani studinya di INSEAD. Lalu kemudian ada Pak Budi Susilo Sopanji, gubernur dari Lemhanas, itu juga sempat kuliah di Prancis. Dia adalah alumni dari École Nationale des Travaux Publics de l'État atau konstruksi publik. Dan juga Diota M. Marsudi, anak dari Ibu Retno Marsudi. Beliau adalah alumni dari INSEAD juga dan saat ini menjabat sebagai Presdir dan CEO dari Bank Aladin. Seperti itu. Jadi teman-teman ini hanya beberapa ya contoh alumni kita yang inspiring. Ada lebih banyak lagi. Nanti teman-teman bisa cek di website bisa cek di Instagramnya IVI dan juga Kampus France Indonesia. Kita sering mengadakan kegiatan-kegiatan bersama alumni-alumni kita yang sekarang sudah sukses karirnya di berbagai bidang. Jadi nanti teman-teman ada yang pengen ngobrol langsung, sharing langsung dengan alumni, jangan ragu untuk melihat Instagram Kampus France Indonesia untuk bisa hadir di webinar-webinar atau seminar yang diadakan bersama para alumni kita. Gitu. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi, teman-teman bersama Duta Besar Prancis untuk Indonesia, ada sesuatu kegiatan yang bisa kita bilang semacam alumni gathering untuk mengapresiasi para alumni yang pernah studi di Prancis. Itu Duta Besar Prancis di Indonesia juga senang sekali untuk mengadakan acara rutin bertemu dengan para alumni gitu. Jadi teman-teman nggak hanya sekedar dapat network, nggak sekedar kuliah di Prancis dengan pendidikan berkualitas dunia, tapi juga teman-teman berkesempatan untuk menjalin relasi dengan baik dengan duta besar dan juga pihak-pihak terkait di lingkungan kedutaan besar Prancis di Indonesia, kayak gitu. Nah, teman-teman mungkin yang ada yang tahu informasi ini dari Kampus France Indonesia di Instagram, bagi yang belum, silakan di-follow Kampus France Indonesia di Kampus France INA di Instagram dan juga di X ataupun di Facebook. Tapi sejauh ini kita paling aktif adanya di Kampus France Indonesia. Website Kampus France juga ada di indonesia.kampusfrance.org untuk mengetahui lebih lanjut tentang detail-detail informasi yang tadi sudah kita berikan. Nah, ini kemarin postingan kita di Instagram juga ingin mengingatkan kepada teman-teman sebentar lagi pendaftaran kuliah S1 dan S2 di Prancis akan segera dibuka. Silahkan mengakses bit.ly/datanas EEF24 bagi teman-teman yang sudah yakin
untuk menjalani studinya di Prancis atau sudah ada persiapan, sudah ada gambaran, oke nih, saya butuh bimbingan dari kampus Prancis Indonesia, gimana caranya kuliah di Prancis, requirements-nya apa, tanggalnya kapan, silakan diisi bit.ly/datanas EEF24. Nanti kita akan bantu teman-teman untuk proses pendampingan dan persiapan studi ke Prancis. Gitu ya. Karena Kampus Prancis Indonesia adalah bagian dari Kedutaan Besar Prancis di Indonesia, jadi konsultasi dengan kampus Frans itu tidak dipungut biaya apapun. Paling nanti ketika teman-teman akan mendaftarkan diri, ketika sudah pasti dan akan mendaftarkan diri ke kampus-kampus Prancis, biasanya nanti akan ada biaya penggunaan platform. Tapi konsultasi dan juga cara bikin CV, teman-teman mau konsultasi secara email atau via Zoom, ketemu langsung, semua proses konsultasinya tidak dipungut biaya apapun gitu. Nah, kita ada di 5 kota di Indonesia, di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Yogyakarta. Jadi bagi teman-teman yang tinggal di berbagai wilayah manapun di Indonesia, silahkan mencari kampus Frans terdekat gitu ya. Yang cari yang terdekat di kota kalian, silahkan hubungi teman-teman kita yang ada di 5 kota di seluruh Indonesia. Gitu. Jadi teman-teman nanti bisa mendapatkan pendampingan dari kita agar bisa nantinya dibantu, disupport sehingga tahun 2025 teman-teman akan kuliah di Prancis. Nah, untuk belajar bahasa Prancis biasanya kita ada di berbagai kita ada IFI, Institut Français d'Indonésie, dan juga ada Alliance Française. Untuk IFI kita ada di Jakarta, Bandung, Jogja, dan Surabaya. Kita ada di 4 kota. Jadi teman-teman mungkin yang belum ada belajar bahasa Prancis tapi mau belajar dikit-dikit, itu boleh banget main ke IFI dan belajar bahasa Prancisnya di IFI. Dan juga kalau misalnya yang di kota-kota lain seperti Medan, Bali, Semarang, dan Makassar, kita ada Alliance Française yang juga bagian dari pemerintah Prancis bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa Prancis secara resmi di bawah Kedutaan Besar Prancis di Indonesia. Nah, itu tadi adalah lembaga-lembaga di bawah pemerintah Prancis yang akan mendukung teman-teman dalam pembelajaran bahasa Prancis. Dan sebagai penutup, kalau misalnya nih teman-teman yang ada sempat terpikir, aduh kalau misalnya saya kuliah di Prancis pakai bahasa Inggris, perlu nggak ya belajar bahasa Prancis? Nah, kalau dibilang perlu belajar bahasa Prancis, pada dasarnya sebenarnya tetap perlu ya teman-teman. Karena studi di Prancis pakai bahasa Inggris itu tentunya akan membantu teman-teman ketika berada di kelas dan juga untuk bersosialisasi dengan teman-teman dari seluruh negara yang kuliah di Prancis karena banyak banget international students yang ada di sana. Tapi ketika ke dalam kehidupan sosial dengan local people atau misalnya teman-teman ada yang mau beli croissant, mau beli baguette, tetap tentunya kan nanti perlu bahasa Prancis sedikit-dikit gitu ya. Jadi kalau misalnya ada interest untuk belajar bahasa Prancis, jangan ragu untuk menghubungi IFI dan juga Alliance Française. Nah, kurang lebih segitu pembahasan kita tentang beasiswa. Dan setelah ini saya kembalikan ke Mbak Dayah untuk sesi tanya jawab. Jadi, merci. Terima kasih banyak. A bientôt en France, seperti disampaikan oleh Bapak Anton tadi. Sampai ketemu di Prancis tahun depan. Merci beaucoup. Merci Mas Gema, jangan pergi dulu karena ada 7.000 penanya ini ya. Kita dapat ratusan pertanyaan dari kolom chat dan ada juga yang udah angkat tangan. Mas Bengki angkat tangannya diturunin aja dulu nanti pegal ya. Jadi nanti kita akan buka sesi tanya jawab langsung untuk yang bisa bertanya langsung melalui Zoom ya. Tapi kita bahas dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Tapi ini menarik banget ya teman-teman. Ternyata beasiswa kuliah ke Perancis itu tidak hanya dari French government tadi ya, tidak hanya dari pemerintah Perancis saja ya, Mas Gema ya. Ada juga yang dari Kedutaan Besar Perancis yang ada di Indonesia, yang juga bagian dari pemerintah Perancis pastinya. Ada dari pemerintah Indonesia, ada dari Kominfo, ada ISMA. Dan mungkin ada beberapa beasiswa-beasiswa lain yang nanti teman-teman bisa konsultasikan dengan penanggung jawab kampus France untuk beasiswa langsung dari kampus tujuannya masing-masing gitu ya. Saya suka tadi judulnya Path to France with Scholarship gitu ya. Jadi langkah-langkah atau jalan ke Prancis dengan beasiswa. Jadi kalau dulu kan kita dengar banyak jalan menuju Roma yang ada di Italia ya. Kalau sekarang itu banyak jalan menuju Menara Eiffel di Prancis. Dan salah satunya adalah dengan beasiswa-beasiswa yang sudah dijelaskan oleh Mas Gema tadi. Banyak beasiswanya
banyak pilihannya, namun apa sih yang nantinya menjadi salah satu pilihan teman-teman yang memudahkan teman-teman untuk bisa berkuliah di Prancis tahun depan? Nah, sekarang kita akan bahas beberapa pertanyaan dan ini banyak sekali. Saya akan mulai mengklasifikasikan. Mungkin kita akan bahas yang pertanyaannya berkaitan dengan LPDP terlebih dahulu ya, Mas Gemaya. Baru kita nanti akan klasifikasikan sesuai ISMA, EVEL, dan France Excellence. Oke, ini ada ya pertanyaan saya mau highlight juga apakah prosedur pendampingan dengan kampus trans berbayar tadi udah di highlight ya sama Mas Gemaya tidak berbayar ada di 5 kota silahkan nanti di kontak saya akan juga share kontaknya di kolom chat tapi paling gampang saat ini adalah dengan follow Instagram kita @kampustransina dan ada di highlight kita nih kontaknya sama janji temu konsultasi jadi konsultasinya nggak hanya offline datang ke kantor mungkin untuk yang di Bangka Belitung misalnya untuk wilayah Sumatera nggak harus ke Medan terbang gitu ya tapi bisa via Zoom. Oke, kita mulai nih. Pertanyaan pertama berkaitan dengan LPDP dari Bayu Karnadi. Pak Gema izin bertanya, apakah beasiswa LPDP Kampus France ini punya proses seleksi yang berbeda dengan seleksi LPDP biasa atau reguler? Ini pertanyaannya mungkin sedikit kompleks dan mungkin ditanyain sama yang lain. Kalau LPDP Kampus France, mulai dari timelinenya, cara daftarnya, dokumennya, apakah sama nih sama beasiswa reguler? Kedua dari Sena Aji terkait dengan LPDP. Apakah daftar pilihan program studi untuk LPDP Kampus France dan beasiswa Kominfo akan sama di tahun depan? Karena saya memiliki LOA dari Uni di daftar tersebut untuk intake tahun depan. Jadi udah punya LOA yang tahunnya, yang list kampusnya list tahun kemarin nih Mas Gema ya. Jadi ada yang sama enggak pendaftarannya, terus list kampusnya sama atau tidak? Saya cari satu penanya lagi mungkin. Eh, Selamat sore, izin bertanya untuk penerima beasiswa LPDP terkait dengan regulasi terbaru biaya sistem reimbursement. Oleh sebab itu, kira-kira boleh tolong dijelaskan terkait dengan biaya visanya. Oke, mungkin 3 ini aja dulu, Mas Gema, mulai dari persamaan dan perbedaan mungkin dari beasiswa LPDP Kampus France, list kampus, dan juga sistem visa. Karena di sini sistem untuk LPDP itu reimburse. Silakan Mas Gema. Oke, wah luar biasa ya ini teman-teman pertanyaannya banyak banget. Kita justru senang banget nih dapat pertanyaan banyak berarti teman-teman memperhatikan dan punya interest untuk lebih jauh mengenal program-program yang tadi udah kita bahas. Yang pertama tentang LPDP Kampus France dan reguler, apakah programnya itu akan sama di tahun depan yang pertama. Gini, untuk tahun depan tentunya LPDP Kampus France itu akan ada list yang baru lagi. Bisa jadi kampus-kampus atau jurusan yang udah ada tahun ini ada yang stay atau mungkin ada kita tambahin list baru lagi karena kita biasanya menentukan list tersebut berdasarkan hasil diskusi dengan tim LPDP. Dan ada beberapa bidang prioritas yang ingin kita coba tambahkan dan semoga ya kita bisa menambahkan listnya lebih banyak lagi karena kita inginnya juga dari sisi pemerintah Perancis dan juga pemerintah Indonesia bisa memberikan ruang yang lebih banyak bagi teman-teman yang mau kuliah di Perancis. Jadi tahun depan apakah listnya sama? Belum tentu. Ada bisa jadi ada yang ditambahkan, ada yang dikurangi, ada yang ternyata mungkin stay di situ. Jadi nanti tetap stay tune aja dengan LPDP. Nanti biasanya tuh di batch pertama LPDP di sekitaran bulan Januari itu akan launching apa namanya list kampusnya seperti apa. Dari segi timeline sebenarnya teman-teman LPDP Kampus France dan LPDP reguler itu teman-teman timelinenya sama. Jadi teman-teman kalau buka websitenya LPDP terus melihat tentang tanggal gitu ya timeline yang diterapkan di LPDP Kampus France dan LPDP reguler itu sama. Jadi mulai dari daftarnya, terus tes substansinya, tes apa namanya berbagai tes wawancara ke segala macam itu kurang lebih timelinenya sama gitu. Jadi eh, itu yang perlu kita ketahui. Lalu kemudian hal menariknya nih yang teman-teman saya rasa perlu kita informasikan juga. Teman-teman kalau mau daftar LPDP Kampus France itu persaingannya beda ya. Jadi teman-teman nggak akan diseleksi dengan teman-teman yang dari LPDP reguler.
Yang daftar LPDP reguler kan banyak banget tuh. Ada yang mau ke US, ke UK, ke Australia, ke Belanda, dan lain sebagainya. Kalian semuanya bersaing dalam satu jalur yang sama gitu. Apalagi yang PTUD. PTUD juga sama, semua orang bersaing di jalur yang sama. LPDP Kampus France ya teman-teman hanya akan bersaing dengan para pelajar yang lain yang daftarnya hanya ke LPDP Kampus France saja gitu. Jadi persaingan kalian jauh lebih mengerucut gitu, nggak dengan apa namanya nggak sebanyak yang mungkin yang mendaftarkan diri ke reguler dan PTUD kayak gitu. Jadi jalurnya tersendiri. Dan yang perlu diketahui juga, ini mungkin bakal menarik buat kalian bahwa teman-teman kalau misalnya mendaftarkan diri dengan LPDP Kampus France, teman-teman boleh juga loh mendaftarkan diri ke LPDP reguler. Jadi dilakukan secara paralel gitu. Teman-teman daftar LPDP Kampus France, lalu daftar juga LPDP reguler secara bersamaan. Itulah kenapa namanya beasiswa prioritas, karena teman-teman diprioritaskan dulu untuk kategori yang ini, yang LPDP Kampus France. Nanti baru sekiranya nih amit-amit misalnya nggak lolos, teman-teman mungkin akan dialihkan ke LPDP reguler kayak gitu. Tapi dengan catatan gini, alur yang barusan saya sampaikan itu teman-teman hanya bisa melakukan itu ketika teman-teman daftar dulu ke yang LPDP Kampus France. Gitu ya. Jadi alurnya teman-teman ibaratnya buka platform LPDP, daftar untuk LPDP Kampus France, pendaftarannya udah selesai, baru teman-teman menambahkan pendaftaran ke LPDP reguler. Gitu. Jadi jalur paralel tadi itu hanya boleh, ya hanya bisa diterapkan kalau teman-teman pilih LPDP Kampus France dulu. Tapi kalau misalnya nih teman-teman udah daftar LPDP reguler, daftar LPDP reguler. Terus besokannya teman-teman mau daftar LPDP Kampus Trans itu udah nggak bisa karena secara sistemnya akan ditolak kayak gitu. Jadi itu tentang LPDP Kampus Trans dan juga LPDP reguler. Lalu kemudian yang tadi tentang LOA. LOA itu teman-teman harus diperhatikan ya. Diperhatikan bahwa di LOA kan biasanya ada dicantumin tuh teman-teman kuliahnya per tanggal berapa. Di beberapa kampus itu biasanya LOA-nya ya hanya untuk di tahun tersebut. Misalnya LOA-nya keluar di tahun 2024. Berarti teman-teman biasanya tuh di dalam LOA akan tertera mahasiswa atas nama bla 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 akan kuliah di institusi X misalnya pada tanggal sekian 2024 gitu. Jadi harus dilihat LOA-nya apakah LOA-nya eligible untuk tahun 2025 gitu. Jadi eh, apa namanya kalau misalnya LOA-nya hanya untuk studi tahun ini ya berarti nanti nggak bisa dipakai untuk di tahun depan kecuali memang dari universitasnya apa namanya teman-teman diberikan LOA untuk yang tahun 2025. Nah itu berarti nanti bakal eligible untuk program LPDP ataupun ya mungkin juga Kominfo seperti itu. Tapi satu harus dicek dulu apakah LOA-nya memang untuk tahun 2025 apa bukan. Lalu habis itu harus dicek dengan pemberi beasiswanya. Apakah LOA yang sudah diberikan dari tahun sebelumnya itu bisa dipakai. Karena dalam banyak kasus LOA itu ditujukan hanya untuk tahun ketika dia dikeluarkan. Jadi misalnya LOA tahun 2024 ya untuk studi 2024. Gitu ya. Jadi pertanyaan tentang LOA tadi harus dicek kembali. Lalu tentang reimbursement visa, buat teman-teman yang LPDP apapun ya, LPDP reguler atau misalnya LPDP kampus France seperti itu, untuk biaya pengurusan visanya itu, kalau misalnya LPDP kampus France itu dia sudah otomatis dibebaskan biaya visa. Karena untuk LPDP kampus France itu sudah, karena dia adalah beasiswa co-finance pemerintah Prancis dan pemerintah Indonesia. Jadi di dalam database nanti teman-teman sudah terdata sebagai penerima beasiswa pemerintah Prancis, yang mana berarti teman-teman akan dibebaskan biaya visa. Tapi kalau untuk LPDP reguler, harus dicek dengan LPDP, apakah LPDP reguler itu mengcover biaya pengurusan visa, dan jika LPDP reguler mengcover biaya visa, maka nanti silakan mereport ke LPDP untuk mengetahui dokumen apa yang diperlukan dan seperti apa alur untuk reimbursement-nya, seperti itu. Oke, udah terjawab semua ya untuk terkait tipe pendaftarannya apakah sama atau tidak, bagaimana LOA yang tahun lalu atau LOA yang bisa digunakan tahun depan. Baiknya nanti langsung didiskusikan dengan pihak kampus
untuk mengeluarkan LOA baru jika ingin dipakai di tahun selanjutnya, dan tadi juga yang terkait dengan reimburse visa. Oke, dari LPDP kita ke France Excellence dulu, Mas Gemma. Udah ada beberapa pertanyaan tentang France Excellence. Ini ada dari Suryati Rahma. Terkait beasiswa France Excellence S2, apakah harus memilih salah satu, yaitu S2 tematik, Kartini Science, atau bisa mendaftar salah atau ketiga pilihan tersebut? Gitu ya. Itu pertanyaan pertama terkait dengan France Excellence. Pertanyaan kedua adalah, ini menarik nih Mas Gema pertanyaannya dari Retno Puspita. Selamat sore, apakah beasiswa France Excellence terdapat kriteria kelayakan calon penerima beasiswa yang hanya memiliki kenalan atau kerabat pada sebuah pemerintahan atau organisasi di Perancis? Ini biasa terjadi di beberapa syarat beasiswa. Dan saya setuju, karena ada beberapa beasiswa yang memang diperuntukkan untuk yang memiliki kerabat atau kenalan yang bekerja di instansi tertentu. Dan selanjutnya, mungkin pertanyaan ketiga, apakah untuk S1 France Excellence atau France Excellence untuk Bachelor Program harus mengikuti tes bahasa Prancis, dan apakah ini fully funded? Ini kayaknya tadi, oh ya benar, telat masuknya katanya. Jadi belum tahu nih benefitnya. Atau boleh diulang sedikit aja Mas Gemma. Nanti kalau diulang banyak-banyak, kita kelamaan nih sesinya. Oke, itu dia pertanyaan terkait France Excellence. Saya pilih 3 dulu. Silakan Mas Gemma. Oke, terima kasih Mbak Daya dan juga teman-teman yang udah mengajukan pertanyaan. Jadi yang pertama adalah terkait berapa sih yang bisa kita pilih gitu ya untuk France Excellence. Jadi untuk teman-teman tuh bisa pilih dua gitu ya. Bisa pilih dua jenis France Excellence yang ada dari kita, beasiswa yang diberikan oleh IFI dan juga pemerintah Prancis. Jadi misalnya nih teman-teman misalnya profilnya adalah perempuan eh, di jurusan apa namanya misalnya fisika, geofisika misalnya. Berarti teman-teman kalau misalnya perempuan jurusannya geofisika sudah keterima di Prancis, berarti bisa memilih beasiswa France Excellence Kartini Science karena dia perempuan dan ilmunya berkaitan dengan sains murni, dan bisa juga eligible untuk mendaftarkan diri ke beasiswa France Excellence yang S2 gitu ya. Jadi teman-teman maksimal tuh bisa pilih dua gitu. Jadi dua kategori France Excellence yang bisa dipilih dan tentunya menyesuaikan dengan eligibility kalian sebagai pendaftar beasiswa. Teman-teman kita undang untuk ini ya membuka dan mengunjungi website Kampus France Indonesia untuk mengetahui apa namanya requirements-nya, tanggalnya, apa namanya tuh detail terkait masing-masing beasiswa. Karena kalau kita bahas di sini nanti sampai hari Minggu kita beasiswa apa namanya bahas beasiswa nggak kelar-kelar. Gitu ya. Jadi kalau detailnya nanti bisa dicek di website Kampus France Indonesia. Mungkin secara alur yang perlu saya bahas sedikit, France Excellence itu pendaftarannya biasanya di bulan April. Kalau nanti ada perubahan kita bakal infoin di Instagram, di email. Tapi beasiswa Kampus France biasanya beasiswa France Excellence biasanya dibuka di bulan April. Dan beasiswa France Excellence itu adalah beasiswa yang ditujukan bagi teman-teman yang sudah punya LOA terlebih dahulu. Jadi biasanya nanti pendaftarannya kan sekitar nih bentar lagi nih teman-teman, nanti stay tune aja dengan Kampus France Indonesia. Jadi pendaftaran-pendaftaran S1, S2 segala macam. Nanti hasil-hasil pendaftaran itu tadi sudah mulai bermunculan hasilnya di sekitaran bulan April. Jadi kalau teman-teman udah keterima di satu kampus, dua kampus, itu sudah eligible, apa namanya, udah bisa mendaftarkan diri ke beasiswa France Excellence. Nanti detailnya bisa dibaca di website kita, tapi France Excellence itu teman-teman mendaftarkan diri ketika sudah ada misalnya status penerimaan dari Universitas Prancis. Meskipun baru satu, baru dua, nggak apa-apa, daftar aja bisa, kayak gitu. Itu ya tadi tentang ya alurnya sedikit dan juga beasiswa France Excellence itu bisa milih berapa, bisa milih dua. Lalu kriteria terkait tadi, misalnya kalau saya punya relasi, punya koneksi dengan orang di pemerintah, ada orang di Universitas Prancis mungkin, atau misalnya punya relasi koneksi dengan perusahaan Prancis misalnya. Nah, kalau di beasiswa France Excellence itu teman-teman kalau mau melampirkan boleh, tapi di apa namanya kalau di kita itu mungkin menjadi kriteria tambahan kalau misalnya ada yang melampirkan. Tapi di dokumen-dokumen yang menjadi esensialnya kita apa namanya seperti recommendation letter kali ya Mbak Dea ya. Biasanya
kasus-kasus kayak gini tuh mungkin maksudnya yang dimaksud adalah recommendation letter. Nah, seperti itu biasanya sih kalau dari kita itu bukan jadi dokumen utama. Dokumen utamanya nanti bisa dicek mulai dari CV, surat motivasi, bukti penerimaan dan lain sebagainya. Eh, Ya mungkin untuk yang recommendation letter tidak harus dicantumkan gitu. Kalau mau kalian boleh teman-teman boleh cantumin, tapi itu nggak wajib dari kita. Lalu tentang tes bahasa, teman-teman apakah perlu tes bahasa Prancis? Apakah tes bahasa Inggris? Nah, terkait bahasa, bahasa tentunya menjadi requirements ya teman-teman. Tidak hanya untuk beasiswa dalam hal ini, tapi ketika daftar kampus pun biasanya dari tahap mendaftar kampus teman-teman udah harus punya kompetensi bahasa. Di Prancis, karena sekarang programnya udah banyak yang berbahasa Inggris, kadang-kadang ada yang mix bahasanya, ada yang full bahasa Prancis. Jadi silahkan dicek eh, apa requirements bahasa yang diminta oleh kampus. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kan nih daftar ke kampus, misalnya daftar ke ke Sciences Po atau Université Marseille misalnya. Programnya berbahasa Inggris, ternyata dari kampus mintanya IELTS 6,5. Itu berarti IELTS 6,5 tadi dipakai untuk daftar kampus dan juga bisa dipakai untuk daftar beasiswa. Karena kan timeline-nya itu biasanya setelah pendaftaran kampus, pendaftaran beasiswa. Jadi biasanya sih requirements bahasa yang teman-teman gunakan untuk beasiswa adalah requirements bahasa yang sama ketika mendaftarkan kampus. Tapi misalnya in the meantime, misalnya di antara jeda ini, teman-teman tadinya tuh udah sempat dapat IELTS, misalnya 7 IELTS-nya dipakai daftar kampus. Terus ternyata di sela-sela waktu sambil nunggu hasil teman-teman belajar bahasa Prancis di IV atau di AF. Terus dapat DELF A1 atau A2 mau dicantumin sebagai bukti apa namanya sertifikat tambahan gitu ya sah-sah aja. Tapi dari beasiswa French Excellence yang kita lihat adalah teman-teman studinya pakai bahasa apa. Jadi kalau studinya nanti di Prancis pakai bahasa Prancis, maka requirements yang diminta adalah DELF gitu ya. DELF entah itu DELF B2 atau mungkin C1, tergantung teman-teman DELF-nya punyanya di level berapa. Lalu kalau misalnya bahasa Inggris, ya kalau studinya dalam bahasa Inggris nantinya di Prancis, maka daftar beasiswanya pun cukup pakai IELTS atau TOEFL. Kalau punya IELTS 7, punya DELF B2, mau dicantumin, boleh, boleh banget, nggak apa-apa. Atau misalnya ternyata DELF-nya C1, IELTS-nya 8,5 daftar, nggak apa-apa, boleh banget. Jadi kalau misalnya yang apa requirements bahasa, kita akan melihat terhadap bahasa pengantar yang teman-teman pilih ketika di Prancis. Kayak gitu. Kalau pakai bahasa Inggris studinya, maka kita lihat IELTS atau TOEFL. Kalau studinya pakai bahasa Prancis, berarti kita lihat DELF atau DELF-nya. Seperti itu. Oke, merci Mas Gema. Jadi tadi perlu sedikit disclaimer ya. Jadi untuk yang bekerja di institusi atau organisasi pemerintahan Prancis itu bukan berarti menjadi salah satu pertimbangan utama, tapi bisa juga memberikan surat rekomendasi gitu. Atau bahkan jika kita yang memiliki pengalaman tersebut untuk kita sudah pernah nih bekerja di salah satu instansi Prancis begitu ya. Oke, kita lanjut pertanyaan. Saya baru aja drop link ya, teman-teman, di kolom chat. Linknya adalah rangkuman beasiswa-beasiswa yang tadi sudah dijelaskan Mas Gema. Walaupun ini masih term and condition tahun lalu, tapi boleh dicek ya, karena ada yang masih bertanya apakah wajib punya IELTS atau apakah harus DEL B1, DEL B2. Nah, itu semua ada tertera di link kita. Dan ada juga kontak ke kakak-kakak kampus France di situ. Boleh kirim email dan kirim juga via WhatsApp. Untuk link janji temunya, saya undang untuk follow Instagram kita. Jadi di highlight kita itu ada link janji temu yang bisa dibook langsung di Instagram kita. Oke, sekarang kita pertanyaan terkait tadi sudah LPDP, France Excellence. Saya mulai cari pertanyaan yang berkaitan dengan IISMA atau ISMA ya. ISMA-nya panjang I-nya. Oke, pertanyaan pertama nih terkait ISMA ini, Mas Gema. Terima kasih atas presentasi yang sangat insightful. Izin bertanya, apakah ada program exchange 1 semester untuk undergraduate student ke France selain ISMA? Jadi ada nggak beasiswa lain selain ISMA untuk exchange for undergraduate students? Oke, nah pertanyaan kedua, kita cari lagi untuk pertanyaan terkait ISMA di sini.
Oke. Nah, mohon informasi tentang ISMA khusus beasiswa S2. Jadi adakah ISMA untuk mahasiswa S2? Dan yang terakhir, apakah beasiswa ISMA vokasi bisa untuk jenjang S1? Dan ini tadi pertanyaan khusus ISMA nih, Mas. Apakah beasiswa ISMA vokasi bisa untuk jenjang S1? Adakah ISMA untuk program S2? Dan adakah beasiswa exchange selain ISMA program? Silakan, Mas Gema. Oke, terima kasih Mbak Daya untuk beberapa pertanyaannya dan juga dari teman-teman semua. Untuk ISMA, jadi kalau misalnya tadi tuh ada yang nanya tentang S1, apakah ada program exchange satu semester gitu ya? Ya, mungkin yang pertama tentang beasiswanya dulu. Kalau beasiswa satu semester exchange gitu di Perancis, sejauh ini hanya ada ISMA gitu ya, ISMA undergraduate atau ISMA vokasi yang bisa teman-teman manfaatkan dalam konteks beasiswa program exchange gitu. Jadi sejauh ini belum ada beasiswa lain yang mengcover jenis program seperti itu. Tapi kalau misalnya pertanyaannya adalah apakah ada program exchange satu semester undergraduate ke Perancis selain ISMA? Nah, teman-teman itu silakan apa namanya tanyakan langsung ke pihak international office yang ada di kampus kalian. Karena jujur nih, aku apa namanya, saya mungkin mau sharing sedikit juga sama teman-teman. Mungkin ketika kita kuliah gitu, eh, nggak pernah gitu ya kepikiran. Kadang-kadang mungkin mungkin saya aja, mungkin ada beberapa teman-teman yang lain juga. Kadang tuh nggak kepikiran gitu kayak nanya-nanya info ke international office, nanyain kira-kira ada nggak sih program gitu. Karena ketika saya kuliah waktu itu kayak kadang-kadang tuh tiba-tiba ada teman yang berangkat pakai program Erasmus, ada yang berangkat pakai program apa gitu. Jadi eh, kalau program exchange biasanya nih teman-teman, exchange itu adalah program hasil kolaborasi antar universitas gitu ya. Kalau di database kita tuh ada lumayan beberapa universitas di Indonesia itu punya rekanan dengan universitas di Prancis. Lalu kedua universitas ini mengadakan exchange program. Nah, itu biasanya informasinya terkonsentrasi baik di international office atau baik international office di pihak universitas atau international office di pihak fakultas gitu. Jadi kita sarankan teman-teman untuk bisa menanyakan langsung kepada international office di masing-masing kampus. Misalnya kayak Pak, Bu, apakah ada program exchange ke Prancis nih misalnya? Apakah kampus kalian punya partnership dengan Prancis kayak gitu? Jadi biasanya tuh kalau kampusnya punya strong collaboration, strong partnership dengan Prancis, ada kalanya program-program exchange itu sudah ada ternyata di lingkungan kampus, tapi informasinya mungkin belum merata secara luas gitu. Jadi terkait pertanyaan tersebut, kita sarankan untuk mencari informasinya di lingkungan international office di kampus masing-masing. Lalu kalau misalnya ISMA itu untuk S2 sejauh ini belum ada karena kebetulan kan penyelenggaranya adalah dari Kemdikbud, Kemristekdikti. Jadi sejauh ini sih yang kita ketahui ISMA itu hanya mencakup undergraduate dan juga vokasi gitu ya. Jadi kalau ISMA S2 ya sejauh ini belum ada. Tapi itu juga mungkin bisa jadi pertimbangan nih buat teman-teman kalau misalnya ada mau exchange ke Prancis saat S2. Itu juga sama, nanti misalnya teman-teman lagi S2 di kampus-kampus di Indonesia gitu misalnya. Kalian juga jangan ragu untuk menanyakan ke pihak fakultas, ke pihak kepala prodi, kepada international office, apakah misalnya jurusan yang kalian ambil di jenjang master di Indonesia itu punya partnership dengan Perancis. Apakah ada ternyata program double degree? Biasanya itu informasinya bisa kita ketahui lebih awal ketika daftar S2 gitu. Tapi kalaupun misalnya nggak ada informasinya, kalian boleh banget coba tanyain ke eh, kepala prodi, fakultas, dan juga international office, apakah si kampus kalian itu punya program exchange dengan Prancis kayak gitu. Tapi untuk beasiswa S2 dalam konteks ISMA sejauh ini masih belum ada gitu. Lalu habis itu untuk yang vokasi tadi boleh diulang Mbak Daya, dia pertanyaannya tuh apakah dengan Beasiswa S1? ISMA, apakah beasiswa ISMA vokasi bisa untuk jenjang S1? Mungkin kalau Oke, S1 nggak bisa ya Mas ya, karena biasanya kalau vokasi itu jatuhnya program di Politeknik yang artinya programnya di 4.
Gitu ya Mas Gemay. Ya, betul. Jadi, ya kalau misalnya pertanyaan adalah apakah beasiswa ISMA vokasi eligible untuk mahasiswa S1, jawabannya tidak eligible. Karena teman-teman nanti bisa juga buka di websitenya ISMA untuk eligibility-nya. Tapi sejauh ini yang kita ketahui kan biasanya itu untuk ISMA vokasi 1 itu bisa berlaku, bisa dipilih oleh mahasiswa politeknik. Ini teman-teman dari Politeknik itu bisa mengajukan diri, bisa mendaftarkan diri ke program ISMA Vokasi, atau misalnya mahasiswa dari Fakultas Vokasi Universitas. Karena kadang-kadang beberapa universitas di Indonesia yang misalnya ukurannya besar, misalnya kayak entah itu mungkin UI, UNER, UGM, dan lain sebagainya. Di beberapa universitas itu ada yang programnya fakultasnya ada fakultas vokasi tersendiri. Tapi biasanya kan vokasi itu untuk jenjang D3, D4 gitu ya. Jadi buat teman-teman D3, D4, dan sejauh ini ya ISMA vokasi memang diperuntukkan untuk mahasiswa-mahasiswa di bidang vokasi, baik itu D4 atau mungkin S1 terapan, tapi perlu dicek lagi. Selama teman-teman adalah mahasiswa vokasi, mahasiswa politeknik, itu eligible. Sedangkan teman-teman kalau misalnya kayak jurusan-jurusannya klasik kayak psikologi, hukum, manajemen, ekonomi, hubungan internasional, dan lain sebagainya, kalau jenjang yang kalian ikuti di kampus adalah S1, maka berarti teman-teman bisanya daftar ke under ISMA yang undergraduate kayak gitu. Oke, nah karena saya cek ini tidak ada pertanyaan terkait level excellence, berarti kita mulai susuri beberapa pertanyaan-pertanyaan spesifik ya, Mas Gema ya. Tadi kita mulai dari yang paling atas pastinya. Ini ada dari Torek Yahya. Halo Kak, ingin bertanya tentang beasiswa excellence M2, Master 2 ya. Nah ini khusus juga nih. Jadwal pendaftarannya bagaimana ya? Kalau misalnya bulan Mei sudah deadline pendaftaran, sedangkan masih ujian M1, dokumen apakah untuk bukti pendaftaran M2? Jadi masih dia saat ini sedang M1 di Prancis ya, kita assume dan pada dasarnya ketika deadline pendaftaran belum memiliki surat atau relate the note ya hasil ujiannya. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada beasiswa S2 ke Prancis jurusan hubungan internasional? Ini boleh langsung dicek aja kali ya, Mas ya, di link kita tadi. Karena spesifik nih untuk hubungan internasional. Tapi jawabannya ada. Tapi bukan specifically untuk hubungan internasional. Nah, ini pertanyaan retorik. Pertanyaan kita satu pertanyaan lagi nih, Mas Gema. Kak, saya ada dua pertanyaan. Satu, pendataan kemarin itu untuk didampingi oleh Kampus Rons Indonesia berbayar atau enggak? Jawabannya enggak, langsung ya. Saya udah nemu university untuk Public Administration di PSL, tapi cuma PSL aja. Ada rekomendasi yang lain enggak yang syarat IELTS-nya 6,5? Oke, kalau ini langsung konsultasi sama kakak kampus Ronsnya aja. Saya skip lagi pertanyaan ke bawah. Nah, ini mungkin pertanyaan dari Yahya Aifi. Izin bertanya, saya S1 DKV, tapi saya ambil jurusan S2 yang nggak sejalur, apakah boleh? Jika ambil kuliah berbahasa Perancis, itu syarat DELF-nya berapa ya? Nah, itu aja dulu deh, Mas Gema. Mulai dari yang M2 sama tidak sejalur kuliahnya, dan DELF-nya DELF berapa? Oke, terima kasih Mbak Daya. Wah, gila ya, luar biasa ini antusiasmenya teman-teman. Banyak pertanyaan yang kita nemuin, beberapa tuh kadang baru gitu ya. Ada beberapa pertanyaan yang cukup detail. Jadi terima kasih banget buat teman-teman yang udah bertanya, aktif bertanya di sesi ini. Yang pertama tentang tadi MD. Kalau misalnya biasanya itu kita untuk memberikan hak bukti penerimaan itu kita akan memperpanjang timeline itu sampai bulan pertengahan Mei atau bahkan kadang-kadang tuh di akhir Mei. Nah, kalau misalnya bulan Mei sudah deadline pendaftaran, lalu masih ujian M1, lalu dokumen apa untuk pendaftaran bukti M2-nya. Nah, jadi ini memang jadi apa ya? Jadi challenge-nya kita juga sebenarnya buat teman-teman yang M2. Kalau misalnya teman-teman nih di sekitaran bulan April Mei tadi belum ada bukti pendaftaran apapun untuk M2-nya atau teman-teman tadi masih ujian gitu ya. Kalau misalnya ada interest untuk daftar M2, beasiswa M2, tetap daftar dulu aja dan mungkin bisa melampirkan update terbaru. Misalnya kayak kalian
ada rencana ke M2-nya jurusan apa, lalu kemarin secara transkrip nilai yang semester pertama M1-nya itu silakan disubmit dulu aja. Nanti kita akan memfilter, kita akan memfilter, akan mengevaluasi dari situ dulu. Karena kan kalau teman-teman M2 kan biasanya kita udah tahu nih ya teman-teman lagi di Perancis, dan setidaknya kita perlu mengetahui eh, apa namanya tuh kriteria akademisnya teman-teman saat studi di master tahun pertama. Jadi kalau saran dari kita tetap daftar dulu aja, bisa dilampirkan transkrip nilai untuk master MAng yang di semester pertama, lalu mungkin bisa juga menyebutkan di dalam apa namanya di dalam surat motivasinya karena interest kalian untuk M2-nya di jurusan yang sama kah atau nanti ada jurusan yang lebih spesifik, teman-teman bisa melampirkan dulu dokumen-dokumen yang ada dan bisa dilampirkan. Kalau misalnya nanti bukti pendaftarannya belum ada, nanti kita bisa mengevaluasi dulu dari dokumen-dokumen yang ada seperti itu. Lalu kemudian tentang yang tadi nggak sejalur. Kalau misalnya nggak sejalur, bisa nggak sih Kak S2 di Perancis? Bisa banget. Bisa, tenang aja. Teman-teman kalau misalnya nggak sejalur, misalnya S1-nya apa, S2-nya lompat ke jurusan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan S2-nya, itu bisa. Tapi catatannya gini, teman-teman. Yang perlu kita pahami bahwa S2 itu kan adalah studi lanjutan. Studi lanjutan berarti teman-teman perlu ilmu dasarnya. Ilmu dasar itu bisa diperoleh dari S1 atau dari pengalaman kerja. Jadi biasanya nih teman-teman yang dari Indonesia atau dari berbagai negara misalnya, dia lompat jurusan S2-nya, nggak relevan sama sekali. Tapi yang biasanya diterima oleh kampus, yang bisa jadi pertimbangan lebih, jadi nilai plus buat kalian adalah teman-teman ketika daftar ke S2 tersebut, S2-nya ternyata linear nih sama si pekerjaan kalian selama ini. Jadi ada professional experience yang kalian punya di bidang S2 yang kalian tuju. Jadi ibaratnya dari pihak universitas melihat bahwa oh siswa ini ngambil S2 di jurusan A karena dia pekerjaannya relevan dengan si S2 tersebut. Berarti dia sudah punya ilmu dasarnya, dia sudah kenal dengan dunia tersebut, sudah familiar, sudah tahu kira-kira hal-hal teknis, istilah-istilah teknis yang berhubungan dengan hal tersebut. Jadi pihak universitas akan lebih merasa yakin untuk menerima kalian di universitas mereka. Tapi kalau misalnya nih S2-nya lompat banget dengan S1, nggak ada korelasinya sama sekali. Terus S2 yang dituju juga nggak ada korelasinya sama pekerjaan. Nah itu nanti kalian bisa daftar sih bisa ya. Kalau daftar aja bisa. Tapi kan kita kalau mendaftar juga tentu ada harapan diterima oleh kampus tersebut. Nah kalau misalnya di S1-nya nggak relevan, pekerjaannya juga nggak relevan sama S2-nya, nanti akan jadi tanda tanya sama pihak universitas. Lalu dari mana nih ilmu dasarnya gitu kan? Karena S2 itu studi lanjutan, jadi perlu adanya ilmu dasar yang bisa teman-teman peroleh dari S1 atau dari pengalaman profesional gitu ya. Lalu kalau misalnya tadi yang berikutnya tentang pertanyaan bahasa Prancis. Teman-teman studi di Prancis gitu ya, udah nemu nih jurusan yang kalian mau. Ternyata program studinya diajarkan dalam bahasa Prancis. Nah, kalau diajarkan dalam bahasa Prancis, dari kita, dari Kampus Trans Indonesia, menyarankan untuk silahkan dicek terlebih dahulu requirements yang diminta oleh program studi. Levelnya program studi ya teman-teman, bukan univ. Karena dalam satu univ itu ada banyak program studi dan setiap program studi punya requirements-nya masing-masing. Di beberapa di beberapa program studi mungkin mintanya B2, di beberapa program studi mungkin mintanya C1. Jadi tergantung program studi yang teman-teman tuju. Tapi bisa kita bilang ya average-nya sejauh ini tuh mungkin masih di level B2 gitu. Tapi tetap harus pay attention, harus dicek satu persatu program studinya. Kalau kalian lagi browsing di internet, mengunjungi website kampus, membaca program studi, dilihat apakah requirements-nya B2 atau C1. Karena regulasinya beda-beda di masing-masing program studi. Seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau mau tahu tentang requirement bahasa, baiknya memang langsung cek level programnya dan program studinya gitu ya. Jadi jurusannya mau ngambil jurusan apa nih?
di bukan kampusnya bahasa Inggris atau bahasa Prancis, tapi jurusannya diajarkan dengan bahasa Prancis atau bahasa Inggris. Gitu ya. Ini saya undang teman-teman yang ingin bertanya langsung untuk raise hand. Namun sebelumnya sambil sembari menunggu ya yang akan raise hand, kita coba telusuri beberapa pertanyaan. Dari Naura Cahya, ingin konfirmasi untuk France Excellence hanya untuk master dan doktora. Jawabannya tidak ya, karena ada France Excellence S1. Saya juga terlambat untuk beasiswa S1 yang UKT-nya murah ya. Ini juga teman-teman harus tahu juga bahwa kuliah di Prancis tadi Mas Gema juga sudah highlight di awal itu disubsidi oleh pemerintah Prancis untuk jenjang S1. Program berkuliah di Prancis itu rata-rata uang kuliahnya ya sama semua 2.850 euro. Walaupun masih ada subsidi yang bisa dimanfaatkan untuk mahasiswa internasional. Mau tahu lebih lanjut silakan nanti konsultasi. Ini ada pertanyaan juga dari Rizky Adriansyah. Selamat sore, saya izin bertanya terkait prosedur pendaftaran master. Oke, saya udah tahu kemana arahnya. Tunggu, nanti kita ada sesi khusus untuk cara mendapatkan LOA. Kapan sesinya? Oke, silakan nanti cek Instagram kita ya. Tapi dalam waktu dekat kita akan adakan sesi bagaimana cara mendapatkan LOA berkuliah di Perancis. Dan juga jangan lupa untuk mengisi pendataan nasional buat teman-teman yang udah yakin bahwa tahun depan akan berangkat ke Perancis. Oke, udah ada Rifki Mobawi yang angkat tangan. Silahkan Rifki ya untuk pertanyaannya. Halo, selamat sore. Selamat sore Rifki. Jadi saya mau nanya nih. Jadi saya ini kan udah dapet LOA buat M1, tapi saya ini lulusan D3. Nah, saya bingung nih, beasiswa mana yang terbaik buat buat mau nyari beasiswa terbaik buat itu. Soalnya kemarin saya udah nyoba yang French biasa. Itu tuh apa ya namanya? Nggak keterima. Nah, soalnya saya lulusan D3. Nah, mungkin apa gitu ya yang terbaik menurut dari sesi ini gitu. Mungkin itu aja pertanyaannya sih. Makasih. Oke, jadi Mas Rifki ini lulus S3 tapi diterima di program M1 gitu ya Mas ya? Kalau saya tidak Mungkin salah tahu. konteksnya lulusan D3 lalu kemudian keterima M1 gitu ya Mas Rifki. Iya ya, jadi gini, saya ini kan lulusan D3, tapi saya Mm-mm. punya pengalaman internship di Hungari. Kemarin saya bilang kan, dan ini tuh sejalur sama jurusan apa? Jurusan saya. Jadi saya lulusan D3, tapi Mm-mm. saya pernah magang internship atau kita bilang professional experience ya. Itu di Mm-mm. Hungari di Samsung SDI. Nah, pas saya apply Master of Science ada jadi program M1 di Politeknik Institut Politeknik de Toulouse. Tulus, oke. Ya, di Toulouse. Nah, di situ saya udah dapet LOA gitu kan. Nah, setelah dapet LOA malah saya bingung. Saya mau apply-nya beasiswa yang mana nih? Soalnya saya coba yang reguler nggak keterima buat 2024. Nah, pas saya kasih tahu ke profesor ya, dia malah ngasih tahu ya udah kamu bisa lagi kok 1 tahun lagi nih coba coba kamu cari lagi. Saya kasih kesempatan buat tahun yang 2025 gitu. Oke, jadi ini rekomendasi beasiswa nih Mas Gema yang udah diterima di Institut Politeknik de Toulouse. Tapi ya untuk programnya dari D3 ke Master. Nanti mungkin Mas Gema bisa kasih insight-nya. Tapi kita berikan kesempatan untuk penanya kedua. Tadi ada Mbak Nuraini Putri yang udah angkat tangan. Boleh Mbak silakan mengaktifkan audionya untuk langsung bertanya. Iya, masih di mute nih Mbak Nuraini. Halo, apakah kedengaran? Ya, sudah kedengaran Mbak. Oke, makasih Kak Gema dan Kang atas waktunya. Jadi kalau misalnya kemarin aku udah dapat, halo? Iya, kedengeran, Iya, Mbak. kedengeran, Mm-mm. kedengeran. Oke, Silakan dilanjut. oke. Jadi, jadi aku dapat LOA di tahun akademik 2024-2025, tapi belum kesampaian buat daftar France Excellence. Jadi aku
minta request differ. Nah, berarti nih differnya di 2005, 2026. Nah, apakah untuk mendaftar France Excellence di 2025, 2026 bisa menggunakan surat differ yang dikasih oleh kampus? Makasih. Oke, terima kasih. Luar biasa ya kasusnya mirip nih. Mas Gema punya dua LOA differ ya, bisa bareng gini. Silakan Mas Gema. Oke, terima kasih untuk tadi Mas Rifki dan juga Nora ini. Yang pertama, kalau yang konteksnya Mas Rifki tadi mungkin koreksi kalau misalnya saya salah ya Mas Rifki. Tadi mungkin kalau yang saya pahami kan Mas Rifkinya nih kayaknya daftarnya ke beasiswa France Excellence kali ya. France Excellence dari D3, lulusan D3 sudah keterima M1. Mungkin saya mau bahas sedikit tentang yang beasiswa France Excellence. Kalau dari France Excellence kita tidak melihat apakah teman-teman itu harus lulusan S1 atau lulusan D3, D4 gitu. Karena yang kita lihat adalah teman-teman udah keterima di mananya gitu kan. Karena beasiswa France Excellence akan melihat teman-teman itu sudah keterima di kampus mana. Mau historinya teman-teman di kuliahnya di jenjang D3, D4, atau misalnya S1, itu nggak jadi masalah buat kita. Jadi kalau misalnya kemarin, misalnya ternyata Mas Rifki belum keterima, eh, bisa kita bilang mungkin ya karena persaingannya sangat ketat gitu. Jadi bisa kita bisa bisa sampaikan bahwa persaingan France Excellence itu memang persaingannya ketat, mungkin tidak seketat LPDP yang benar-benar seluruh Indonesia dengan berbagai pilihan negara segala macam, tapi France Excellence juga termasuk beasiswa yang persaingannya ketat. Jadi mungkin kemarin Mas Rifkinya lagi belum beruntung, jadi yang lolos tuh mungkin dari univ lain atau dari jurusan lain, tapi nggak apa-apa. Kita dari beasiswa France Excellence juga terbuka dari apapun jenjang karir, jenjang pendidikan sebelumnya. Yang penting kalau memang mengincarnya beasiswa France Excellence S2, berarti sudah diterima M1 di berbagai universitas Prancis yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan Prancis. Lalu kalau misalnya memang daftarnya M2, berarti sudah diterima untuk jenjang M2 kayak gitu. Jadi kita melihatnya ke situ. Kalau misalnya belum diterima, nggak apa-apa, silakan dicoba untuk yang France Excellence tahun depan. Karena kalau dari kita, kalau misalnya teman-teman ditolak gitu, tahun depan daftar lagi boleh gitu. Jadi kalau misalnya ternyata tahun depan ditolak, daftar lagi tahun depannya lagi juga nggak apa-apa. Karena teman-teman mungkin kalau yang sering ikut apa namanya seminar-seminar beasiswa itu kadang ada kalanya kita menemukan alumni-alumni beasiswa dari berbagai institusi yang kadang mereka ternyata udah mencoba beasiswanya tuh daftarnya 3 kali, 4 kali. Kadang-kadang ada kisah-kisah seperti itu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya belum diterima, mungkin karena persaingannya tadi cukup ketat, dan silahkan mencoba lagi di tahun ke depannya karena kita terbuka untuk teman-teman mendaftar kembali seperti itu. Lalu tadi kalau misalnya pertanyaan terkait ya rekomendasi beasiswanya berarti kalau diterimanya di tahun pertama master ya bisa yang tadi di France Excellence S2 tematik kalau misalnya temanya sesuai. Kartini Science untuk yang perempuan berarti Mas Rifki belum bisa, tapi kalau yang lain boleh kalau yang perempuan, atau misalnya beasiswa kalau yang master 2 hanya untuk tahun kedua. Terus kalau misalnya jenjang master ya banyak ya yang tadi udah sempat kita mention mulai dari LPDP, kalau misalnya ada juga beasiswa Kominfo, itu nanti silakan dicek, beasiswa EVAL juga ada. Jadi silakan dicek apa requirements dari masing-masing pemberi beasiswa, timelinenya, requirements-nya seperti itu. Tapi untuk jenjang S2 secara general banyak banget kok yang bisa teman-teman manfaatkan. Lalu yang pertanyaan Mbak Nura ini, tadi Mbak Nura ini menanyakan tentang differ. Kalau misalnya differnya memang sudah di ACC oleh kampus, sudah ada juga LOA yang menyatakan bahwa eh, misalnya Mbak Nura ini di differ untuk 2025-2026, maka otomatis eligible dalam hal LOA-nya. Karena LOA-nya berarti kan ditujukan bukan yang tahun ini nih. Kalau sudah di differ ke tahun depan, ya berarti eligible untuk yang France Excellence tahun depan. Seperti itu. Oke, nah itu ya tadi penjelasannya tentang LOA dan perlu di-highlight juga bahwa LOA itu hanya salah satu dari dokumen beasiswa. Banyak dokumen-dokumen lain yang perlu dimaksimalin juga untuk pendaftaran beasiswa teman-teman mulai dari
sekarang. Nah, ini ada satu penanya lagi untuk yang sudah raise hand, ini penanya terakhir pastinya. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut silakan dikonsultasikan dengan kakak penanggung jawab Kapusronsnya. Dulunya saya berikan audionya kepada Mbak Suci, silakan Mbak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin bertanya, apakah bisa menempuh pendidikan dokter spesialis di Prancis dan apakah ada beasiswa yang mengcover biaya pendidikan dokter spesialis di Prancis? Karena sejauh ini saya belum menemukan informasi yang pasti gitu, yang menyatakan kalau lulusan dokter dari Indonesia itu bisa menempuh pendidikan spesialis di sana. Terima kasih. Oke, ini spesifik sekali nih Mas Gema, dokter spesialis. Silakan Mas. Oke, terima kasih Suci atas pertanyaannya. Jadi nggak bisa kita pungkiri bahwa jurusan kedokteran itu memang salah satu jurusan yang paling diminati ya di Indonesia. Baik waktu kita masih S1, S2, dan seterusnya, kedokteran adalah jurusan yang termasuk favorit. Eh, untuk beasiswa dokter spesialis sejauh ini memang belum ada yang ditujukan secara khusus untuk kategori tersebut. Tapi kita perlu tahu, ini mungkin sambil sharing juga sama teman-teman, perlu tahu juga kenapa belum ada beasiswa yang khusus untuk dokter spesialis. Untuk dokter spesialis itu karena alur studinya kedokteran di Perancis itu sangat berbeda, teman-teman, antara Indonesia dan Perancis. Jadi secara kurikulum, secara lamanya masa studi, benar-benar seberbeda itu dengan Indonesia gitu. Jadi misalnya tuh kalau di Perancis sendiri, untuk dokter umum aja teman-teman perlu studi kurang lebih sekitar 9 tahun. Itu untuk dokter umumnya dulu. Terus habis itu nanti baru kayak fokus ke spesialisnya itu bisa kurang lebih bisa makan waktu 11 sampai 12 tahun ketika studi di sana. Jadi ibaratnya kalau misalnya mau studi spesialis, sejauh ini memang orang-orang kita kalau misalnya ada yang interestnya ke Perancis, belum ada beasiswa yang khusus untuk itu. Kalau misalnya yang mobility ke Perancis dalam kerangka kedokteran tuh kita sempat ada beberapa dapat informasi karena kita juga lumayan akrab ya, lumayan dekat gitu dengan rekan-rekan dari CIMSA. Biasanya kalau teman-teman dari jurusan kedokteran itu familiar dengan organisasi CIMSA. Misalnya nanti dari CIMSA dengan IFMSA dengan organisasi internasionalnya itu apa namanya tuh ada biasanya program mobility dari Indonesia ke Perancis tapi dalam kerangka organisasi yang diatur oleh IFMSA dan juga CIMSA yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya di Perancis secara garis besar nih teman-teman, dokter umum itu sebenarnya dia adalah bagian dari studi spesialis. Jadi ketika ada mahasiswa dari berbagai negara studi di Perancis dengan bidang kedokteran, jadi dokter umum itu harus kuliah dulu sampai kurang lebih sekitar 13 tahun. Sama halnya seperti spesialis-spesialis yang lain gitu. Jadi beda banget lah gitu. Kita ibarat kalau di Indonesia kuliah kedokteran umumnya 4 tahun, terus nanti ada internship, ada apa namanya koas gitu ya, internship koas, lalu habis itu interspesialis. Tapi kalau di Prancis bahkan dokter umum aja tuh bisa makan waktu sampai 13 tahun gitu. Karena biasanya dokter umum atau dokter spesialis tuh kurang lebih makan waktu sekitar segitu. Strukturnya beda banget, secara lulusannya juga beda, karena jurusan lulusan kedokteran di Prancis itu sudah diatur oleh pemerintah Prancis agar menjadi tenaga medis bagi negara Prancisnya itu sendiri gitu. Jadi itu kenapa beasiswa dokter spesialis sejauh ini belum ada, karena secara struktur di kedua negara sangat berbeda kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Gema untuk penjelasan terkait beasiswa khusus untuk dokter spesialis. Dan karena waktu kita sudah lewat 90 menit ya, bahkan udah 100 menit kita berada di sini. Jadi kita tutup sesi tanya jawab buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh nanti dikonsultasikan dengan penanggung jawab Kapusrans terdekat.
Saya undang sekali lagi ya, tidak bosan-bosannya untuk follow kita di akun Instagram @kampusfrancina, karena di situ teman-teman bisa langsung melihat alamat email, WhatsApp, dan juga link janji temu untuk konsultasi baik online maupun offline langsung kepada penanggung jawab Kampus France, dan juga untuk mengisi pendataan nasional bagi teman-teman yang sudah yakin akan melanjutkan pendidikan ke Perancis yang akan mendaftar tahun ini dan berangkat tahun depan, untuk kita dampingi mulai dari kepengurusan pendaftaran, bagaimana menulis CV dan surat motivasi, yang akan ada sesi-sesi khusus nanti yang tidak terbuka untuk umum pastinya. Namun untuk sesi webinar bagaimana cara mendapatkan LOA nantinya kita akan buka untuk umum. Untuk saat ini kita jadwalkan di tanggal 23 Agustus, dan sebelumnya kita juga akan ada sesi Kampus Rangs menjawab di Instagram Kampus Rangs. Jadi jangan lupa terus pantengin Instagram kita untuk mendapatkan update-update sesi-sesi webinar yang sangat dibutuhkan buat teman-teman mungkin yang masih bingung terkait dokumen-dokumen yang harus disiapkan, bagaimana cara mendaftar, dokumen pendaftaran, dan hal-hal lain yang dibutuhkan untuk persiapan melanjutkan kuliah ke Perancis tahun depan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Gema Akbar Pratama yang sudah menjadi pemateri kita menjelaskan terkait beasiswa kuliah ke Perancis mulai dari jenjang S1, S2 dari pemerintah Perancis dan pemerintah Indonesia. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan dari Kampus Rangs Indonesia, mulai dari Kampus Rangs Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Bandung. Ini lagi aktif kameranya, boleh teman-teman lihat di galeri, wajahnya terpampang ya. Ada juga perwakilan dari France Alumni, ada Mbak Indah, dan juga Mbak Dita dari tim Kampus France, tim kerjasama Universitas dan Pendidikan Tinggi. Ya, saya bantu highlight nih wajahnya biar tahu nanti mau konsultasi kemana ya. Iya, Mbak Dita lagi ngaktif kameranya. Oke, terima kasih kepada seluruh rekan pelajar Indonesia pastinya yang nantinya akan kita dampingi, mungkin akan kita sedikit kasih feedback ya, mungkin agak sedikit galak. Jadi mohon dimaklumi. Dan akan banyak cerita-cerita lainnya, dan akan ada webinar-webinar lainnya yang nanti akan menemani rekan pelajar Indonesia untuk persiapan perkuliahan ke Prancis tahun depan, dan kita tunggu dokumen pendaftaran kuliahnya dan juga dokumen pendaftaran beasiswanya. Kami dari tim Institut Français Indonesia dan Kampus France Indonesia mengucapkan sekali lagi terima kasih semuanya. Bon courage untuk persiapan kuliahnya. Bonne soirée semuanya. Au revoir.